Perkenalkan, nama saya Jasmine Cupit Amaratirta dengan NIM K2320043 dari Pendidikan Fisika tahun 2020 kelas A akan menyampaikan materi tentang pengertian dinamika benda tegar. Sebelumnya, pernahkah kita berpikir tentang bagaimana sih membuka pintu? Pastinya tentunya dengan cara memegang gagangnya dengan didorong atau ditarik, pasti pintu akan terbuka ya. Nah, pernahkah kita juga berpikir kenapa sih gagang pintu itu terletak di ujung pintu? Sebenarnya banyak sih fenomena-fenomena kejadian sehari-hari yang berkaitan dengan fisika. Salah satunya yaitu cara membuka pintu yang akan kita bahas pada materi kali ini. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih benda tegar itu. Nah, benda tegar merupakan benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya, sehingga dalam melakukan pergerakan, benda tersebut tidak mengalami perubahan bentuk dan volume benda. Seperti contohnya, sebagian besar dari benda mati atau benda padat itu merupakan benda tegar. Seperti pintu tadi kan dasarnya adalah papan kayu. Nah, papan itu jika ditekan atau diberikan gaya, maka tidak akan berubah atau tidak akan meleot. Seperti mungkin kita kenal namanya malampet. Malampet ini jika kita tekan sedikit saja, maka bentuknya akan berubah kan. Nah, itu contoh bukan benda tegar. Lagi seperti kelereng. Kelereng kan bentuknya bulat atau bola pejal. Jika kita tekan, maka bentuk kelereng itu tidak akan berubah. Nah, itu adalah contoh dari benda tegar. Nah, benda tegar di sini dapat melakukan gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, kembali lagi pada fenomena membuka pintu tadi, di sini terlihat bahwa untuk panah yang kuning ini adalah gaya yang kita berikan terhadap pintu sehingga pintu dapat bergerak rotasi atau dapat terbuka. Nah, untuk yang dilingkari merah itu sendiri adalah poros atau pusat rotasi yang merupakan engsel dari pintu itu tersebut. Nah, gaya yang menyebabkan benda dapat bergerak rotasi disebut dengan torsi atau momen gaya. Momen gaya atau yang lebih dikenal dengan torsi ini akan menyebabkan terjadinya percepatan sudut. Suatu benda dikatakan melakukan gerak rotasi atau berputar jika semua bagian benda bergerak mengelilingi poros atau sumbu putar. Sumbu putar benda terletak pada salah satu bagian dari benda tersebut. Seperti contoh halnya pintu tadi, sumbu putarnya terletak pada engselnya yang berada pada ujung dari pintu tersebut. Seperti gambar ini yang titik hitam atau seperti bola hitam itu adalah merupakan pusat torsi atau pusat rotasinya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi atau berputar dengan memperhatikan aspek penyebabnya yaitu momen gaya disebut dengan dinamika rotasi. Seperti gaya pada umumnya, torsi juga dapat dihitung. Terlihat pada simulasi atau animasi berikut ini. Panah kuning ini merupakan arah gaya, kemudian panah hijaunya merupakan arah torsi. Di mana jika gaya yang kita berikan terhadap pintu tersebut semakin besar, maka pintu akan semakin cepat terbuka kan? Yang artinya, jika gaya yang kita berikan terhadap benda rotasi semakin besar, maka torsinya juga akan semakin besar. Di mana dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya gaya yang diberikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya torsi pula. Faktor yang mempengaruhi torsi selanjutnya adalah jarak. Jarak di sini merupakan jarak antara poros dan gaya, yang sering disebut dengan lengan torsi, yang biasa dilambangkan dengan R. Nah, semakin besar jarak, maka semakin besar pula torsinya. Untuk semakin jelas, mari kita lihat simulasi di bawah ini. Untuk pintu yang berwarna hijau, letak gagang pintunya berada di ujung pintu. Untuk pintu yang berwarna merah, letak gagang pintunya berada pada tengah pintu. Nah, di sini terlihat bahwa yang pintu hijau memiliki lengan torsi semakin besar daripada yang pintu merah. Nah, di sini juga terlihat dengan gaya yang besarnya sama, namun pintu hijau lebih mudah terbuka atau lebih cepat terbuka daripada pintu merah. Di sini diakibatkan karena lengan torsinya tadi lebih besar yang pintu hijau daripada yang pintu merah.
Faktor terakhir yang mempengaruhi torsi merupakan sudut antara gaya yang diberikan dengan lengan torsi. Terlihat untuk gambar yang sebelah kiri, di sini gaya yang diberikan itu sejajar dengan pintu, sehingga pintu tidak dapat terbuka karena tidak ada torsi yang dihasilkan. Sedangkan gambar yang sebelah kanan, agar pintu dapat terbuka, maka gaya harus tegak lurus dengan pintunya. Nah, di sini terlihat bahwa antara gaya dan lengan torsi itu ada sudut yang tercipta, maka ada torsi yang tercipta pula, maka pintu dapat dibuka. Seperti itu. Maka secara matematis, torsi dapat dituliskan dengan torsi sama dengan gaya tegak lurus dikali panjang lengan torsi, atau dengan rumus torsi yang dilambangkan dengan T sama dengan gaya tegak lurus yang dilambangkan dengan F, dan panjang lengan torsi yang dilambangkan dengan L. Namun bagaimana jika gaya yang diberikan ini miring? Nah, dengan begitu kita harus mencari gaya tegak lurusnya terlebih dahulu dengan menggunakan sedikit rumus Pitagoras, yaitu dengan cara gaya yang diberikan atau F dikalikan dengan besar sudut yang diciptakan atau dilambangkan dengan theta. Nah, untuk F pada sumbu Y itu kita cari dengan F yang diberikan atau gaya yang diberikan dikalikan dengan sin theta. Untuk F pada sumbu E kita cari dengan gaya yang diberikan atau F dikalikan dengan cos theta. Seperti gaya pada umumnya, torsi juga memiliki arah. Namun bedanya torsi hanya memiliki dua arah, yaitu searah dengan arah jarum jam dan berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk yang searah dengan arah jarum jam itu dilambangkan dengan negatif, dan yang berlawanan dengan arah jarum jam dilambangkan dengan positif. Nah, cara untuk menentukan arah torsi yaitu dengan cara memutar arah gaya ke pusat rotasi sehingga membentuk sudut terkecil. Jika ada kasus seperti gambar ini, kita lihat bahwa gaya yang diberikan, yaitu yang panah kuning ini, itu membentuk sudut theta yang 1 dan sudut theta yang 2. Nah, sudut theta 1 dan sudut theta 2 itu lebih besar sudut theta 2. Maka arah gaya torsinya itu ke kiri karena dia mengikuti yang sudut theta 1. Nah, kita sudah mengenal tentang hukum Newton 2 pastinya ya. Yaitu yang berbunyi percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda, atau sering dirumuskan dengan F sama dengan M kali A, atau gaya sama dengan massa kali percepatan. Nah, persamaan ini juga berlaku pada torsi, dengan perbedaan jika pada gerak translasi itu menggunakan massa, sedangkan pada gerak rotasi itu menggunakan momen inersia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang momen inersia. Kenapa kita harus menggunakan momen inersia, bukannya massa? Momen inersia adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kecepatan sudut. Semakin besar momen inersianya, maka semakin sulit benda untuk melambat atau mempercepat. Momen inersia ini bergantung pada massa. Maksudnya bagaimana? Untuk gambar yang sebelah kiri, itu jarak antara massa dan pusat rotasi pendek. Untuk gambar sebelah kanan, jarak antara massa dan pusat rotasi ini lebih panjang. Nah, artinya semakin jauh massa benda dari pusat rotasinya, semakin besar momen inersianya. Atau dapat dirumuskan dengan momen inersia sama dengan massa dikali kuadrat jarak dari gaya ke pusat rotasi, atau I sama dengan M kali R kuadrat. Seperti halnya gaya pada umumnya, torsi juga menghasilkan usaha. Semakin besar torsi, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan terhadap benda. Nah, usaha di sini itu dapat merubah sistem dari energi. Seperti contoh energi kinetik, yaitu energi dari gerakan suatu benda. Benda yang tidak berotasi, semua energinya berasal dari gerak translasinya. Sedangkan benda yang berotasi, setengah energi kinetiknya terbentuk dari gerak rotasinya. Di sini ada dua perbedaan antara energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Pengaruh massa pada gerak translasi sama dengan pengaruh momen inersia pada gerak rotasi. Dan pada gerak rotasi itu kita memiliki percepatan sudut, sehingga energi kinetik rotasi itu sama dengan setengah dari momen inersia dikali kuadrat dari percepatan sudut.
Nah, kecepatan sudut ini dapat dicari dengan kecepatan translasi dibagi jari-jari benda. Nah, masuk ke simulasi yang selanjutnya, itu agar kita lebih paham lagi tentang torsi dan momen inersia. Mari kita perhatikan animasi berikut. Di sini ada 4 bola, ada yang berwarna merah, coklat, hijau, dan biru. Untuk yang berwarna merah di sini adalah bola berongga. Untuk yang berwarna coklat ini adalah bola pecal. Kemudian yang berwarna hijau ini berbentuk seperti cincin, dan yang berwarna biru ini adalah silinder. Nah, keempat bola ini memiliki bentuk yang sama, yaitu lingkaran. Namun ketika mereka menggelinding, bola yang berwarna coklat itu lebih dahulu mencapai finish, dan yang berbentuk seperti cincin ini paling akhir mencapai finish. Mengapa demikian? Karena bola yang berwarna coklat atau bola pecal ini memiliki percepatan rotasi lebih besar daripada bola yang berbentuk seperti cincin, yang artinya momen inersia bola yang seperti cincin ini lebih besar daripada bola yang pecal. Mengapa demikian? Karena bola yang pecal ini itu isinya kan padat, sehingga massa yang didistribusikan lebih dekat dengan pusat rotasinya. Sedangkan yang berbentuk seperti cincin ini, jarak antara massa dan pusat rotasinya ini cukup jauh, maka momen inersianya juga cukup besar. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu hukum kekekalan momentum sudut. Momen gaya atau torsi yang bekerja pada suatu benda dapat menyebabkan benda bergerak rotasi terhadap sumbu putarnya dengan besar momentum sudut atau momentum anguler sebesar momen inersia kali kecepatan sudut. Atau dirumuskan dengan L, yaitu momentum sudut sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut. Atau L sama dengan I kali omega. Sebagai contoh di sini yaitu penari balet atau penari ice skating, ketika mereka berputar untuk tangan yang terlentang. Nah, ketika tangan mereka tertekuk pada badan, putaran mereka akan semakin cepat daripada tangan mereka terlentang. Mengapa demikian? Karena di sini kecepatan sudut ketika tangan tertekuk di tengah lebih besar daripada ketika tangan mereka terlentang, yang mengakibatkan momen inersia ketika tangan mereka terlentang lebih besar daripada momen inersia ketika tangan mereka tertekuk. Nah, karena penari menari di tempat, maka resultan torsi yaitu sama dengan 0, sehingga secara matematis L1 sama dengan L2. Jika ada pertanyaan, saya harap kita dapat berdiskusi bersama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.